Seri rasa kalah, itulah yang dirasakan oleh semua fans Chelsea. Baik lagi dengan Gerombol Media dalam program Roundup. Hari ini kita mau cover Chelsea versus Arsenal yang terjadi di 21 Oktober kemarin. Sebelum kita mulai, jangan lupa follow, subscribe, dan nyalain notification bell untuk Gerombol Media di YouTube. Karena kita butuh banget kalian bantu kita untuk sampai 1000 subscribers. Udah lumayan, udah ratusan. Ayo dong ke 1000, biar bisa 10.000, biar bisa 100.000. Jadi bisa nyenengin kalian terus, oke? Mungkin dari Doli Alatas dulu kali ya sebagai fans Arsenal. Apa yang Anda rasakan setelah match kemarin? Gimana ya, agak aneh ya, soalnya gue senang tapi gue senang agak merasa salah gitu kalau gue senang. Jadi kalau kita lihat dari sisi performa sendiri, Arsenal bapuk banget ya menurut gue. Gue kaget gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga Chelsea mainnya kuat banget gitu. Attack-nya kuat, defense-nya kuat, apalagi babak pertama Arsenal nggak bisa gerak gitu. Tapi yang tadi kemarin gue bilang juga di TikTok, gue seneng karena satu hal sebenarnya. Gue ngelihat ada ciri-ciri mentalitas seorang juara gitu. Tim juara gimana di saat mereka performa lagi berantakan, mereka masih bisa tetap dapat hasil. Dan ini pola yang kita lihat Arsenal 2 musim terakhir, mentalitas last minute-nya tuh kuat banget gitu. Walaupun mereka lagi jelek, tadi itu kita lihat Declan Rice bisa narik ngangkat satu timnya dengan golnya yang Sanchez blunder. Jadi mixed feelings, tapi gue berharap Arteta bisa belajar dari ya game kemarin untuk kedepannya sih. Bang Gundo, sebagai fans netral, Buat apa pendapat? gue rasa buat Arsenal itu kehilangan 2 poin dan Chelsea rasa 3 poin. Walaupun mungkin dari sisi permainan Chelsea lebih unggul, terutama babak pertama, tapi berdasarkan tren Arsenal habis menang lawan City, harusnya Chelsea ini calculated bisa menang dia. Tapi untuk Chelsea ini luar biasa, derby yang dimana musim lalu tuh 2 kali kalah kalau nggak salah. Ya Bang, Chelsea udah kalah 2 kali kalah Ya. satu musim. Ini ada peningkatan dan Arteta kali ini membuat substitute yang bagus banget. Feeling udah dapat, gue lihat. Feeling dia ganti pemain tuh udah dapat. Lawan City kemarin Martinelli dan siapa masuk Partai. mengubah. Ya. Nah sekarang kan juga seperti itu. Ya. Mengubah juga. Walaupun Trossard lagi-lagi membuktikan. Trossard membuktikan. Kalau dibilang blunder Sanchez, gue nggak salahin dia 100%. Passing dia emang nanggung, tapi harusnya bisa di cover sama backnya. Itu kalau Enzo nggak terlalu bengong juga harusnya bisa di cover sama Enzo. Menurut gue lebih dominan yang harusnya terima bola. Ya. Tapi decision dari Declan Rice bagus banget, akurasi. Untuk gol kedua, lu nggak bisa nyalain kiper posisi kayak gitu. Itu bola umpannya bagus banget Saka. Proses dia tarik lawan ketika Cucurella membayangi, dia agak ke dalam, dia langsung passing ke sudut tiang. Itu buat kiper susah menurut gua. Jadi gua nggak bisa nyalain Sanchez 100%. Finishing Trossard sentuhannya sempurna. Nah ini Arteta mungkin memberikan di ruang ganti bahwa ayo bisa untuk 2-2. Ya, menurut gue pribadi 2 tim kuat yang bertemu kemarin. Cuma gue harus, bukan sebagai fans Chelsea ya, gue harus kasih notes atau suara besar ke Chelsea karena Chelsea berhasil nunjukin progresnya, ya kan. Yang paling utama adalah struktur. Jadi positional play-nya, ya kan. Dengan naruh Gallagher sebagai engine room-nya Chelsea di paling depan bersama Cole Palmer, kita bisa ngunci lini tengahnya Arsenal gitu loh. Sampai bola tuh nggak bisa ngalir ke tengah dan dipaksa ke pinggir gitu. Ya. Dan di pinggir fullback cadangan kita, kedua fullback cadangan, Gusto sama Cucurella juga berhasil membungkam 2 winger ya. Most of the time lah. Ada beberapa pasti kalah, tapi di atas 50% berhasil dikantongin gitu. Yang menarik untuk dibahas sebenarnya Cole Palmer, ya kan? Sama Martin Odegaard, dua maestro dari kedua tim. Coba menurut kalian di match kemarin tuh menarik. Cole Palmer shines, terang banget, kelihatan banget perannya. Tapi Martin Odegaard itu hampir nggak kelihatan. Ya, di manakah Martin Odegaard? Itu pertanyaan yang gue tanya-tanyain diri gue sendiri sih 90 menit ya. Gue gak kecewa. Kalau kita ngelihat tahun lalu Odegaard di terakhir lawan Chelsea dia golin 2 gol di Emirates Stadium waktu 3-1. Cuman ada beberapa pola, beberapa game terakhir apalagi di big game
Odegaard tuh kayak hilang gitu. Apalagi kita juga nggak bisa lupa dia sebagai kapten yang harusnya bisa set tempo, yang bisa narik tim dari bawah. Mungkin karena itu box midfieldnya dikunci sama Chelsea. Ya, soalnya Dan dia di man mark sama Levi Colwill. soalnya harus kita tahu satu hal. Odegaard salah satu specialty-nya itu dia pocket player. Dia in between spaces, Between the lines. in between the lines. Itu bagus banget, tight spaces. Dan mungkin gara-gara kemarin Chelsea kuat banget tengahnya dan dibantu fullbacknya dengan Gusto dan Cucurella, Odegaard benar-benar mati gitu gue liatnya. Jadi itu gue tadi sempat ngomong kan. Coba kalian tulis kolom komen sebenarnya kenapa sih Arsenal jelek banget mainnya walaupun mereka berhasil mencuri 1 poin ya. Cuma yang paling gue mau sampein di sini adalah sebenarnya Arsenal dipaksa bermain long ball kemarin. Karena Levi Colwill sama Thiago Silva itu step up untuk ngecover pemain-pemain yang ada di antara ruang di antara dua garis. Kayak misalnya Odegaard, itu Levi Colwill selalu maju untuk mepet si Odegaard gitu loh. Artinya banyak ruang di belakang sebenarnya. Karena semua press ke depan kan. Sebenarnya Arsenal tuh diuji atau ditantang untuk bermain pragmatis. Tapi rupanya mungkin Arsenal gak terbiasa sama pola permainan kayak gitu. Gitu loh. Menurut lu gimana? Itu gue setuju. Ya memang harusnya Arteta tuh punya plan B ya, main long ball. Karena kan Arsenal pemainnya ofensif, sehingga banyak dapat lawan yang seperti Chelsea. Bagaimana dia high pressure, bagaimana dia neken. Ruang itu bisa banget dimanfaatin. Tapi kan para pemain ini gue setuju gak terbiasa melakukan passing langsung ke depan. Nanti wingnya bisa lari buat ngejar. Cuman kalau tadi Cole Palmer Odegaard, gue Odegaard gak kaget hilang karena Odegaard menurut gue sering hilang di match besar. Gak kelihatan, even bukan tim yang mainnya kayak Chelsea semalam. Itu sering hilang Odegaard. Even maksudnya dalam kondisi yang dia sebenarnya punya ruang. Iya, gue melihat Odegaard sering di match besar itu redup. Cole Palmer yang mungkin transfer terbaik Chelsea, ini bagus, harus sering dikasih kesempatan. Karena di City dia kurang kesempatan. Jadi gue harap Pochettino kasih waktu yang banyak dia, setiap game mainin 60-70 menit. Yang penting starter. Kalau dia sebagai subs, itu beda lagi mental sama kayak di City. Dan ini gue rasa kalau bisa terus dan konsisten, mungkin Cole Palmer bakal next step lebih besar lah untuk kedepannya gue rasa. Untuk handsball, pendapat kalian? Saliba apa handsball? Kontroversial ya. Saya kalau lihat itu di halftime, John Terry sendiri, legenda dari Chelsea, itu nge-tweet. Dia bilang bakal sakit hati. Dia bilang gue juga bakal sakit hati jika gue yang kena ntar. Karena itu menurut gue harsh, sangat menurut gue itu nggak handball kayak gitu. Gue sebagai back yang gue udah main puluhan tahun, menurut gue itu nggak. Ron Pardew juga ngomong hal yang sama. Jadi yang di challenge bukan keputusan wasit, tapi yang di challenge itu book atau peraturan daripada handsball. Karena berdasarkan peraturan itu handsball. Oke, ya. Jadi yang di challenge itu peraturannya. Karena keputusannya tepat. Dan yang gue ngelihat menarik juga itu VAR dipanggil mungkin 3 menit setelah insiden loh. Itu gue nggak pernah lihat selama itu. Kita main udah bolak-balik tiba-tiba. Itu masih jadi problemnya wasit-wasit di Inggris ya teman-teman. Jadi indecisiveness, kurang bisa memutuskannya. Yang kemarin terjadi di Tottenham Liverpool, inget ya? Iya. Waktu Luis Itu Diaz itu kan udah ke-spill apa yang terjadi di ruang VAR bahwa pertandingan harus di-stop tapi nggak di-stop gitu. Jadi kayaknya kalau soal itu karena faktor kurang konsisten atau kurang pengambilan putusan yang tepat dari wasit Liga Inggris gitu. Tapi kita clear ya itu handsball ya. Handsball sih ya. Handsball ya. Kalau dari sebenarnya gue nggak terlalu tahu peraturannya. Cuman kalau kita ngelihat handsball ya handsball, kena tangan gitu. Pasti kan balik ke interpretasi wasit, tapi intinya setiap weekend harus ada mandatory hal yang dibincangkan. Gue ngeliatnya itu aja. Sama wasit, pokoknya harus ada isi bahat konsekuensi. Nah itu ada tuh. Kalau kalian penasaran sama kayak gini, selesai. Kendala seperti ini nih nggak selesai. Kalau kalian penasaran, kita pernah bahas di salah satu pojok debat. What if wasit itu memberikan press konferensi? Iya. Oke. Gue sih inti gitu aja sah ya. Oke, gue mau bahas dikit ya soal golnya Mudryk, ya kan? Golnya Mudryk. Awalnya gue pikir dia nggak sengaja gitu kan, walaupun sampai sekarang nggak ada kepastian yang tahu dia sengaja apa nggak ya, tapi awalnya gue yakin dia nggak sengaja gitu kan. Tapi ternyata ini udah ada dua background story yang mana dia pernah ngobrol sama Zinchenko soal dia bakal ngecip Raya gitu, dan Zinchenko bilang gue bakal marah banget kalau lo lakuin itu. Artinya
ini well planned gitu. Kenapa well planned? Ternyata ada bocoran dari goalkeepernya Chelsea. Coach goalkeepingnya Chelsea bahwa Raya tuh suka maju agak jauh. Jadi kalau lo bisa lo chip aja. Dan itu jadiin jokes juga sama Zinchenko waktu mereka ketemu di international break. Dan ternyata gol itu terjadi. Menurut kalian itu sengaja atau enggak? Gue ngelihat kutipannya Mudryk sendiri ya, dia bilang ini di antara gue nendang sama gue crossing. In the middle gitu. Tapi gue ngelihat mata dia pas dia gocek, matanya nggak ada ngelihat ke gawang sama sekali sih. Nggak tahu itu sengaja, tapi gue ngelihat matanya tuh di Sterling. Seperti kayak no look pass gitu ya. Cuman jadi mungkin ya sengaja nggak sengaja, cuman faktanya Mudryk golin dan gue seneng juga, kesian. Dia menurut gue butuh confidence, Ya, butuh pede. itu paling. Dan kayaknya cocok mengangkat topik Raya versus Ramsdale kayaknya. Hey. Menurut lo gol itu? Ya, gue setuju banget. Itu buat kepercayaan diri sih gue lebih ngeliatnya. Mau itu gol di flag, Ya, itu mau itu positif. Tapi kalaupun dia niat crossing dengan asumsi background cerita tadi, mungkin dia ngambil ke arah sudut sana itu membuat bingung kiper. Oke. Ya dong, karena kan dia suka maju. Ya. Kalau ngambil bola jauh berarti kan ada pemain yang bakal masuk. Nah kalau gue ngeliatnya situ, tujuan dia tuh ke tiang 2. Ya. Di mana? Emang Posisi ada Sterling, emang ada Sterling nunggu. Ya, posisi Raya di sini, ya dia tuh berharap umpan jauh ke sini. Ya. Ya itu, cuma ternyata bolanya itu kena angin atau apa, malah masuk. Gitu. Jadi mau itu di flag, mau itu apa, yang penting dia percaya diri. Next match-nya semoga dia konsisten memberikan impact buat tim. Udah itu. Oke. Udah itu aja kali ya untuk roundup Arsenal versus Chelsea. Nah buat kalian jangan lupa klik follow, subscribe, dan juga nyalain notification ring bellnya. Dan tolong bantu kita nyampe 1000 subscribers, please nego please ya. Jadi thank you, sampai ketemu di next episode. Let's go. Let's go.